Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang di channel saya. Hari ini seperti biasa, setiap hari Minggu saya akan mengevaluasi saham-saham yang sudah menjadi analisis di hari-hari sebelumnya ya, yaitu di minggu kemarin tanggal 9 sampai 15 Februari ya. Nah, ini kita langsung saja ya, saham yang pertama yaitu pada tanggal 9 ULTJ. Nah, saham ini ya kita waktu itu saya ini ada catatannya ya, ada beli di 1450 sampai 1475 ya pada tanggal 9. Nah, yang ini nih pada tanggal 9 ini tidak perlu ya ke area belinya, jadi ya ini bisa dikatakan ya tidak kemana-mana ya, tidak beli ya, berarti bukan gagal ya, berarti tidak masuk area buy ya. Ya, dan penentuan ini kita lihat ya di area 1400-nya belum tidak disentuh lagi ya. Ya, jadi ya berarti tidak beli sama sekali ya, karena waktu itu tidak tahu arahnya, karena ini potensi koreksi lagi ya. Kalau kita lihat sudah ada merah tapi ternyata tidak turun ya, langsung naik, langsung hijau, dan hijau memang ini sahamnya lambat ya, karena ini memang harusnya jadi saham swing ya. Nah, lalu untuk yang kedua tanggal 10 Februari yaitu NALS. Ini juga sepertinya sama ya, tidak turun ke area buy yang pada tanggal 10 itu. Waktu itu area beli ini di sini, area beli di 1452 sampai 460 ya. Dan ternyata tidak turun ya, hanya low-nya di area kembali terakhir 466 ya di sini ya, berarti tidak turun sama sekali. Nah, lalu ini dikatakannya tidak masuk lagi ya, sama seperti kemarin, seperti yang sebelumnya tidak masuk ya. Meskipun kalau kita lihat ya memang ini sedang melandai ya, naiknya memang pelan-pelan ya, saham ULTJ, saham NALS. Kalau saya itu pelan-pelan, gerakannya ayam kemana-mana, memang cocoknya untuk diinvest ya kalau ini. Lalu untuk yang ketiga tanggal 11 Februari yaitu OASA. Nah, kalau OASA ini kemarin 378 sampai 378 sampai 388 ya. Ini berarti tidak masuk ya pada tanggal 11 ya, tidak turun lagi ya, malah low-nya 388 ya, harga beli kita di 388 tapi tidak turun ya. Dan ini maaf ya, ini yang merah ini, dan yang merah ini itu ini yang saya jadi analisis lagi di hari berikutnya, cuman sama belum turun ke area lainnya. Jadi ini area SL baru ya, setelah hari ini ya, setelah tanggal 11 tidak turun ke area bawah ya. Nah, ini berarti sama sekali tidak dapat barang ya, namun ini bisa dijadi analisis lagi nanti. Nah, ini kan emosinya hijau kan, ini kita lihat emosinya hijau, ada potensi koreksi dulu ke area berapa, di bawah 400 ya. Ini bisa beli di bawah 400, bahkan mudah-mudahan gitu ya ke bawah lagi ya, soalnya ini sudah 1, 2, 3, 4 kali percobaan di weekly-nya selalu gagal. Porsi di bawah 350 ya, kita asumsikan 350 itu support ya, karena ini angka bulat ya. Ya, jadi ini ya menurut saya masih menarik ya. Jadi ada potensi ke bawah dulu, terus naik lagi ya. Nah, jadi bisa jadi analisis untuk yang selanjutnya. Berarti ini tidak masuk ya, tidak beli sama sekali ya. Jadi 5 saham yang menjadi analisis tidak beli sama sekali. Saya juga tidak beli. Ya. Lalu untuk area dan untuk yang selanjutnya tanggal 12 yaitu NCAR. NCAR. Nah, NCAR pada tanggal 12 ya. Tanggal 12 itu di sini ya. Tanggal 12 di sini. Nah, kemarin itu area mainnya di 1375, dan ini sampai 1400 sebelumnya belum masuk ya. Kan ini kemarin saya niatkan readinya buat intraday, cuma tidak turunnya harganya.
kalau kita lihat dari film literasi ini memang sih ini ada potensi bisa dijebol lagi ya, karena ini merah ini sudah dikasih tanda merah dan ada volume, tapi masih diangkat ya, ke area percobaannya untuk menutup gap yang ada di sini ya. Karena openingnya waktu itu pada tanggal 13 langsung breakdown ya. Nah, jadi ini sudah nutup ya, berarti melanjutkan koleksi ke bawah ada potensi bisa turun di bawah 1420 ya. Ini 1420 berarti area low terakhir ini yang hijau ini. Ini memang ada potensi turun, jadi kita bisa beli ya. Jadi bisa masuk nanti hari Rabu itu pun kalau dikasih. Jadi begitu ya. Ini ya tidak masuk area buy, sudah 2 hari ya tidak masuk area buy, berarti tidak beli sama sekali lagi. Lalu yang terakhir ada tanggal 15 Jumat ya, yaitu sahamnya ESA. Ini sudah masuk ya kemarin. Kalau yang beli, saya sih nggak beli ya. Pada waktu itu malah lagu ya, karena kita lihat market begitu opening merah ya, merah langsung, dan ini openingnya breakdown ya. Di bawah ini, di bawah area low 730 nya kemarin. Harusnya sih beli, karena mungkin saya agak-agak ragu gitu, karena saya lihat yang ini, lihat yang merah ini ada potensial ke bawah lagi ya. Jadi tidak beli sama sekali waktu kemarin. Dan juga kalau kita lihat volumenya di daily-nya juga tidak sebagus ya. Ini cuman istilahnya spike sesaat ya. Jadi ada potensi bisa turun ke area 700-nya ya. Nah ini sudah kelihatan area 700. Jadi kalau misalkan 2 hari lompat ini si MA-nya itu pasti bakal di 700. Menariknya kalau misalkan hari Senin, Selasa besok itu 2 hari open ya, tapi besok kan libur, jadi 2 hari Senin sama Selasa, Rabu baru bisa masuk. Nah, memang ada potensi koreksi dulu, nah kita bisa masuk. Nah, ini area di bawah 725. Ya mungkin ini ya sebenarnya review sahamnya ya. Kalau kita lihat memang stokastik sudah di area oversold ya, overbought ya. Istilahnya itu sudah jadi ada di titik jenuh beli ya, istilahnya kalau sederhananya. Dan ini juga potensi MACD-nya juga bisa jadi terus ya. Dan yang saya tahu ya MACD itu yang akhirnya itu Komaito ya, itu dia hebat banget dalam menentukan divergen sama konvergennya itu lah. Nah, kalau dirasa ya kawan-kawan melihat video ini, maaf ya masih perkataannya masih belepotan, dan minta maaf masih belepotan, dan ini juga sebagai saya untuk jadi tempat belajar ya, karena saya aslinya itu introvert ya, jadi malu gitu kalau ke kamera, tapi ini saya usahakan belajar pelan-pelan, meskipun bicara saya masih belepotan, tidak terstruktur ya, tidak runut gitu, hanya bolak-balik, tapi minimal saya belajar ya. Jadi kalau kawan-kawan kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Sampai jumpa kembali. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.